Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi Rabbil wabarakatuh. Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah melalui forum kajian tematik Rasail Nur, kita semua dapat berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat baik pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Nur Foundation, Hasbi Abi, Prof yang telah menjemput saya untuk memberikan satu presentasi berkaitan dengan kelestarian alam atau kelestarian lingkungan perspektif Said Nursi dalam Rasail Nur. Sebenarnya setelah ini sudah saya presentasikan pada salah satu seminar pada tahun 2019 berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Daripada perspektif Rasail Nur, ketika itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah pembicara, lokal dan internasional yang semuanya berbicara pada tajuk yang sama, topik yang sama, yaitu kelestarian alam sekitar berdasarkan pandangan Said Nursi. Kerjasama antara USIM ketika itu dengan Persatuan Budaya Malaysia Turki di Malaysia yang mengembang misi dakwah Rasail Nur di sini. Dan slide ini pun saya tuangkan dalam artikel dan terbit dalam jurnal Afkar Scopus di University Malaya pada awal bulan 12 inilah. Jadi ketika saya diminta oleh Hasbi AB untuk membawakan satu kajian tematik, jadi yang terlintas dalam pikiran saya ya tajuk itulah, sebab dia memang sudah ada. Tapi saya nak kongsikan sedikit bahwa ketika saya mengajukan submit ini punya artikel kelestarian alam perspektif Said Nursi di jurnal Afkar, ketika itu editornya sangat suka dalam bahasa Melayunya, mengalu-alukan sangat artikel ini. Sebab jurnal Afkar ini dia bergerak dalam bidang pemikiran sesuai dengan namanya lah. Dan memang sebelumnya sudah adalah beberapa artikel berkaitan dengan pandangan worldview Said Nursi dalam banyak perkara yang terbit dalam jurnal itu. Dan salah satu di antaranya yang saya tengok yang ada menulis dalam jurnal Afkar itu Fahmi Sarkasi, Dr. Fahmi Sarkasi daripada Guntur. Dia banyak mengulas, ya, bukan banyak, ada beberapa artikelnya, 1-2 kalau tidak silap, berkaitan dengan pandangan Said Nursi. Jadi ketika itu editornya mengatakan, oh ini bagi kami ini adalah hal yang baru, sebab Said Nursi yang kami tahu, ya kalau Said Nursi kita bahaskan berdasarkan kajian-kajian tauhid, kajian-kajian dakwah itu sudah biasa, kajian-kajian tafsir itu sudah biasa. Tapi kajian-kajian macam ini itu adalah tanda tanya bagi kami, dan kami ingin tahu macam mana pandangan Said Nursi berkaitan dengan kelestarian lingkungan lah. Jadi kepada ikhwah yang mahu menulis tentang pemikiran Said Nursi dalam bentuk pemikiran, saya rekomen lah kepada ikhwah, kalau nak submit artikel dan terbit dalam jurnal Scopus, bolehlah submit ke jurnal Afkar itu. Dan alhamdulillah kemarin pun ada lagi satu artikel yang ditulis oleh salah seorang ikhwah, tak tahu siapa dia,
yang terbit di Afkar ini, dan saya diminta untuk menilai artikel itu sebab berkaitan dengan Said Nursi ya. Oke, kembali kepada tajuk semula ya. Jadi kelestarian alam ya, perspektif rasa humor ya. Macam ini. Kian hari alam kita ini semakin rusak ya. Kita selalu berdepan dengan masalah lingkungan. Ya, dalam PBB sendiri ya, Persatuan Bangsa-Bangsa Sedunia, sudah ada ditubuhkan SDG ya, Sustainable Development Goals. Jadi dia nak membaik pulih alam sekitar itu, ya, alam sekitar itu bagaimana kembali kepada alam tabiatnya yang semula jadi atau fitrahnya yang semula jadi. Itu salah satu matlamat SDG yang dibangunkan oleh PBB ya. Ya. Kerusakan lingkungan yang kita hadapi sekarang ya, yang paling teruk, yang paling rusak kelestarian air. Kita banyak berdepan dengan masalah inilah, khususnya ketika musim hujan. Nah, seperti sekarang lah, banjir di Malaysia sendiri, negeri-negeri yang berada di pesisir pantai itu seperti Johor atau di pantai utara, Kelantan, dan yang sempadan perbatasan Thailand itu sudah banjir di situ. Ya, dan di Selangor sendiri ya, di jantung kota Malaysia ya, yang dekat dengan KL, Kuala Lumpur, itu krisis air sekarang. Ya, jadi air minum tercemar ya. Jadi kalau kita buka pipe air itu, air keluar keruh ya, kecoklatan akibat pencemaran lingkungan. Jadi Raja Selangor sudah mulai bising, kenapa ini masalah lingkungan berlarutan, kenapa tidak henti-hentinya ya masyarakat Selangor berdepan dengan isu ini. Jadi kelestarian alam ini adalah sangat penting untuk dikaji, tetapi khususnya apabila kita kaji kelestarian alam ini daripada perspektif spiritual. Ya. Oke, Abi, next Abi. Ya. Jadi dari bacaan saya terhadap pandangan Said Nursi ya, kesimpulan saya yang paling ringkas kalau kita nak tengokkan sosok pribadi Said Nursi ya. Oke, kalau kita nak cakap Said Nursi adalah seorang dai ya betul. Kalau kita nak cakap Said Nursi seorang reformis ya betul. Kalau kita nak cakap Said Nursi seorang teologi ya yang pakar dalam bidang ilmu kalam dan tauhid, itu betul. Tetapi ada lagi satu sisi, satu sudut yang boleh menampilkan sosok Said Nursi, yaitu sebagai ekoteologian. Apa itu ekoteologian? Ekoteologian ini adalah sosok pribadi yang melihatkan lingkungan alam sekitar ini, tetapi dengan pandangan atau penglihatan spiritual, bukan materialistik semata. Sebab macam ini, worldview Barat ya, dengan worldview Islam dalam melihat alam ini memang berbeda. Orang putih, orang Barat melihat alam ini tidak sempurna. Ya, jadi alam ini tercipta dalam keadaan tidak sempurna. Itu adalah worldview ya, pandangan alam sejagat orang Barat. Jadi alam ini kena dimodify. Jadi kena diatur, kena dikemas, kena disusun sesuai dengan arrangement, sesuai dengan susunan manusia. Tetapi kalau kita jadi
kalau kita umat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita melihatkan alam ini, ya alam ini sudah sempurna. Ya, jadi kalau kontraktor, orang-orang yang bergerak dalam bidang pembinaan atau pembangunan, kalau ini penting, ini penting. Sebab peneraju pembangunan sekarang ya kontraktor. Kalau kontraktor itu adalah seorang kontraktor Muslim dan dia betul-betul paham worldview Islam ketika melihat alam semesta ini, bahwa alam semesta ini diciptakan dalam keadaan sudah sempurna, maka dalam membangunkan atau dalam membina bangunan-bangunan atau apa saja bangunan binaan, maka dia sangat berhati-hati. Sebab dia takut merusakkan alam sekitar, sistem yang sedia ada. Tetapi kalau kontraktor itu, meskipun dia Muslim, tapi tidak punya worldview Islam dalam melihat alam, dia tengokkan alam ini tidak sempurna, apa saja boleh kita buat, maka dia akan melakukan pembinaan tanpa mengambil kira, tanpa mengambil berat keseimbangan ekosistem, keselamatan alam sekitar. Ini. Jadi jadi dalam bacaan saya terhadap Said Nursi itu, Said Nursi juga boleh ditampilkan sebagai seorang sosok ekoteologian ya. Jadi bagi beliau tidak menghargai alam sekitar, tidak menghargai lingkungan, sama artinya tidak menghormati Sang Pencipta. Ini bagi saya pandangan yang sangat fundamental, yang seharusnya menjadi dasar ya bagi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi kemarin saya nak recap balik masa kami buat seminar 2019 itu, kami memang jemput instansi kerajaan Malaysia yang menguruskan alam sekitar dan NGO yang bergerak dalam alam sekitar lah. Alhamdulillah, selepas mereka mendengarkan beberapa presentasi dari berbagai presenter, ketika itu mereka baru tersadar bahwa polisi yang mereka bangunkan satu entiti yang kurang, yaitu tidak melihat alam semesta ini dalam pandangan spiritual. Jadi polisi atau kebijakan yang sedia ada kena dikemas balik ya dengan melibatkan spiritual ini. Oke, seterusnya B. Ya. Jadi ini garis besarnya ya. Jadi Said Nursi melihatkan alam semesta ini seperti yang telah diketahui bahwa beliau melihat alam semesta ini dengan pandangan spiritual ya. Dan itu lahir sebenarnya daripada pengamatan Said Nursi, daripada tafakur Said Nursi. Sebab Said Nursi yang kita tahu semua, saya rasa semuanya sudah maklum bahwa beliau kadang menghabiskan masa beliau satu hari, ya, satu minggu, bahkan berbulan-bulan di hutan-hutan, bahkan di atas pokok, ya, mengamati alam sekitar, mengamati bintang-bintang, mengamati efek perubahan yang berlaku terhadap alam semesta ini kepada masa, ya. Jadi kemudian perhatian, ya, kepedulian Said Nursi terhadap alam sekitar juga dibangunkan melalui dia punya rasa iba, rasa kasih sayang, ya. Dia betul-betul memahami apa itu maksud daripada Ar-Rahmanur Rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan dibantu lagi dengan pengetahuan dia dalam ilmu pengetahuan. Jadi dalam bidang ilmu ada namanya ilmu kosmologi, ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang alam ini. Jadi Syed Hussein Nasr dalam salah satu bukunya berkaitan
Science and Islam, dia ada cakap bahwa kosmologi adalah satu bidang ilmu yang mempelajari alam ini, keterkaitan satu alam dengan alam dalam hubungan yang harmoni, dan ilmu itu pada penghujungnya juga akan membawa kita kepada Allah, akan dekat kita kepada Allah. Jadi Said Nursi pun daripada sudut pandang ini pun juga boleh kita tampilkan sebagai sosok seorang yang kosmologis, ya. Ya, dia faham itu alam. Ya, dia faham hubung kait antara satu alam dengan alam yang lain. Ya, jadi pada seminar itu kami berkesimpulan bahwa orang yang duduk di instansi pemerintah yang menguruskan alam sekitar ini, ya, dia harus mempunyai karakter macam ini. Ya, jadi sebelum menyusun satu kebijakan, dia harus melihatkan alam dengan pandangan spiritual. Dia sebelumnya harus mengamati alam ini, bertafakur tentang alam ini. Ya, dan dia kena juga memiliki tentang ilmu kosmologi. Ya, barulah kebijakan itu mesra lingkungan. Kalau tidak, kebijakan itu hanyalah sekadar kebijakan, tapi tak memberi infak yang besar terhadap kelestarian alam ini. Oke, seterusnya Adi. Oke, seterusnya Adi. Ya, jadi ini juga salah satu kesimpulan saya dalam artikel itu yang terbit di Jurnal Afkar UM, bahwa Said Nursi ini bolehlah ya, kita katakan bahwa dia itu adalah kamera kehidupan. Ya. Nah, ini istilah, ya, ini istilah yang saya berikan. Dia adalah kamera kehidupan. Ya. Jadi dia seolah-olah memotret kehidupan itu. Ya, biasanya kalau kita mengambil gambar, ya, mengambil potret, biasanya kita hanya sekadar terkesima, takjub dengan keindahan gambar itu. Tapi Said Nursi dalam memotret gambar itu, ya, dia memang mempelajari benda yang dia potret. Dia mempelajari, melihat benda itu dengan pandangan spiritual, kedudukan dia dalam ekosistem alam ini. Ya, dari S sampai Z, dia amati, dia cermati. Oleh itu dalam Rasail Nur pernah didapati Said Nursi memegang atau memerhatikan satu lembar daun. Ya, satu lembar daun, dan selepas ditanya oleh murid-muridnya, kenapa Ustadz lama sangat, ya, duduk berjam-jam mengamati daun. Ya, dia melihat garis-garis daun itu sangat sejajar, ya. Ya, macam lah kalau kita buat gambar dengan garis-garis, satu garis dengan garis sangat saling terkait satu sama lain, ya. Ya. Ya ini. Jadi Said Nursi mengatakan, ya, satu lembar daun ini mengingatkan kita tentang keindahan Allah Sang Maha Pencipta Al-Jamil, ya. Ya, garis-garis daun itu Masya Allah seolah-olahnya, ya, tersusun dengan begitu indah dan rapinya, ya. Sudah tentu bahwa ini bukanlah coincidence, ya, bukanlah kejadian yang berlaku tanpa ada perancangan, ya, tetapi itu memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Allah yang Maha Indah Al-Jamil. Seterusnya Abi. Ya. Ya. Jadi tadi disebutkan bahwa pandangan Said Nursi atau kepedulian Said Nursi terhadap alam sekitar juga dibangunkan oleh rasa iba dan kasih sayang Said Nursi. Jadi
seperti yang telah disebutkan bahwa Said Nursi dia adalah kamera kehidupan. Jadi ada masanya Said Nursi melihat alam serangga ini, macam semut dan lebah dan seterusnya lah. Ya, dia melihat bahwa ini serangga, ini semut dan hewan yang sejenis adalah bangsa yang lemah, dan itu mengundang iba ya Said Nursi terhadap kingdom ya, kerajaan alam serangga ini ya. Tetapi Said Nursi percaya bahwa Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah adalah Ar-Razzaq. Ya. Walaupun semut itu kelihatannya adalah makhluk yang kecil. Ya. Walaupun hewan yang sejenis dengan semut itu adalah makhluk yang lemah, tetapi karena Allah itu ada sebagai Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha pemberi rezeki, maka makhluk ini tidak akan mungkin dibiarkan hidup dalam keadaan lemah tanpa ada rezeki. Ya, jadi kesadaran seperti itu juga membangunkan rasa iba dan kasih sayang kepada Said Nursi. Jadi ini sangat penting. Jadi macam ketika Said Nursi naik gunung ya bersama dengan murid-muridnya ingin bertafakur, dan ketika itu hujan sekejap lagi akan turun. Jadi Said Nursi meminta kepada murid-muridnya untuk membuat kemah ya. Namun malangnya setiap kali murid-muridnya menggali lubang untuk memasang tiang kemah itu, di situ ada semut. Setiap kali pindah gali lubang semut. Akhirnya murid-murid Said Nursi cakap ini kerajaan semut lah ini. Jadi itu pun dimaklumkan kepada Said Nursi. Dan Ustaz ketika itu mengatakan gali lagi. Tapi setiap kali menggali lubang ada semut. Akhirnya sepakatlah ini murid-murid, tak iyalah bagi tahu Ustaz, sebab ini adalah kita bagi kerjaan semut, pasang je kemah. Kalau nak cari lubang tak ada semut memang tak jumpa. Jadi agak-agak ya. Kalau seorang kontraktor ingin bangun kondominium, ingin bangun hotel ya, ingin bangun apa saja bangunan yang dia bangun, kalau dia berjumpa dengan kerajaan semut macam ni, di mana dia gali ya, nak buat nak cor beton dan seterusnya, itu ada semut, agak-agak macam mana dia buat. Inilah kalau kontraktor itu punya pandangan spiritual terhadap alam sekitar, kalau dia punya rasa iba, dia punya rasa kasihan terhadap makhluk, saya rasa dia tidak akan buat di kawasan itu, dia akan cari kawasan lain. Sebab dia tahu bahwa kerajaan semut ini juga memberikan andil peran dalam menjaga ekosistem alam. Kalau sekiranya dia boleh muat semua semut itu, dia pindahkan, buatkan kerajaan lain, okey. Okey, tak yalah berpanjang lebar di sini. Okey Adi, yang lainnya lagi Adi? Ya. Ini masih berkait dengan rasa kasih sayang dalam diri Said Nursi ya. Jadi ini yang perlu juga kita pahamkan kepada instansi atau jabatan alam sekitar ya, bahwa ketika kita iba, ketika kita membangunkan rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk, sebenarnya kita sudah beramal dengan Al-Quran. Ya, jadi tidak mesti beramal dengan Al-Quran itu adalah kita sholat, kita puasa, kita haji dan seterusnya. Justru beramal dengan Al-Quran dalam arti ekosistemik yang luas, yang luas, itu juga boleh diterjemahkan dengan menampilkan rasa ibadah kita dan kasih sayang kita kepada Allah, sehingga kita mewakilkan, ya, kita menerjemahkan apa itu sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini yang ada dalam diri Said Nursi ya.
Seterusnya Abi. Ya, ini dalam rasa Nur perbahasan mengenai mengenai kasih sayang memang panjang lebar. Sebab Said Nursi percaya dalam isyaratul ijaznya itu dia sudah menyebutkan bahwa dia sudah kategorikan bahwa nama-nama yang merujuk kepada zat Allah itu ada dua. Ada nama yang memang langsung merujuk kepada zat Allah. Sebut saja nama itu memang langsung merujuk kepada zat Tuhan yang Maha Berkuasa, yaitu Allah lah. Tapi ada juga nama yang menunjukkan sifat perbuatannya. Ya, seperti Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, At-Tawwab, dan seterusnya. Tetapi Said Nursi mengatakan bahwa ada satu nama yang masuk dalam kategori nama yang menunjukkan sifat perbuatannya. Tetapi nama itu seolah-olahnya ia menunjukkan langsung zatnya. Seolah-olah ia boleh didudukkan sama tinggi sama rendah dengan lafaz jalalah, yaitu Allah. Sifat itu adalah Ar-Rahman. Ya. Jadi Said Nursi mengatakan bahwa rasa kasih sayang inilah yang kena harus diterjemahkan, diimplementasikan dalam kehidupan. Oleh itu perbahasan mengenai Ar-Rahman panjang sekali, kasih sayang Allah. Jadi seolah-olahnya membahaskan Ar-Rahman sama dengan membahaskan Allah. Ya, jadi ini sebagai contohnya lah ini macam jadi sebab Said Nursi adalah kamera kehidupan. Jadi inilah. Jadi apa istilahnya ini ya, rasa sensitivity kita terhadap makhluk itu memang karena kita bangunkan sejak daripada sekarang. Ya, jadi macam Said Nursi dia mendengar kucing, ya. Dia sebelumnya mempersoalkan keberadaan kucing. Kalau dikatakan kucing itu adalah makhluk yang hewan yang akrab dengan manusia, bukanlah hewan liar, bukanlah hewan buas, ya. Macam mana itu boleh dikatakan seperti itu, padahal kucing ini dia ada kukunya panjang dan seterusnya, ya. Akhirnya tanpa tersadar, Said Nursi mendengarkan kucing itu seolah-olahnya dia mengucapkan ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, macam itulah. Jadi Said Nursi cakap mungkin kucing seekor ini saja yang kalau dia miong-miong itu dia seolah-olahnya mengatakan ya Rahim, ya Rahim. Kucing lain mungkin tidak. Ternyata selepas dia perhatikan, dia dengar macam itu juga. Akhirnya dia minta kepada orang yang datang menjenguknya. Coba dengarkan itu kucing-kucing yang ada sini. Apa yang kau dengar? Macam dia sebut ya Rahim. Jadi kesadaran seperti ini sebenarnya kita kena bangunkan. Macam lah, saya bagi contoh macam di kawasan perkampungan yang saya duduk sekarang di Malaysia, namanya Desa Kasia. Baru sahaja kita masuk di pintu gad itu, masuk ke kawasan perumahan saya itu, sudah ada di situ papan besar itu, jangan bagi makan anjing liar. Ya Allah, saya macam tak seronok ya, tak sedap hati tengok itu papan. Jangan bagi makan anjing liar. Jadi kalau kita punya pandangan spiritual macam Said Nursi, kalau kita punya rasa iba, kita faham sebenarnya kedudukan makhluk ini dalam rangkaian ekosistem, kita tak akan mungkin cakap macam itu. Betullah anjing itu membahayakan manusia, tetapi cara kita menguruskan anjing itu bukanlah dengan cara kasar macam itu. Jangan bagi makan anjing liar, ya. Jadi inilah pentingnya, ya.
Sekarang banyak dilakukan pembantaian terhadap anjing liar. Seolah-olahnya anjing liar ini kerjanya hanya menggigit saja, hanya membuat kotor saja kawasan perumahan. Seolah-olahnya ini anjing tak ada gunanya. Macam itu. Jadi sebenarnya boleh kita uruskan anjing liar itu, boleh dengan pengurusan yang mesra hewan, yang mesra lingkungan, ya. Hanya saja kita tak nak coba. Kita sudah terbiasa dengan budaya kita yang benci kepada anjing. Jadi macam itu, ya. Jadi kita kena punya sikap, ya, sikap macam itu, macam Said Nursi yang sudah tunjukkan. Oke, seterusnya ini. Ya, ini kembali kepada prinsip pertama lah. Said Nursi bagaimana melihat alam semesta ini dengan pandangan spiritual lah, ya. Jadi Said Nursi sudah awal-awal mengatakan bahwa alam ini adalah kitab makro, ya, adalah kitab besar yang boleh kita, ya, yang harus kita baca, yang kita harus tafakur. Ia macam kitab mikro yang ada di tangan kita, ya. Jadi dia cakap macam juzu alam semesta ini adalah bumi, peralihan muka surah, pergantian musim itu macam peralihan halaman buku ke halaman yang lain dan seterusnya lah. Sungguh indah Said Nursi, sungguh indah. Agak-agak bolehkah kita menggambarkan alam semesta ini dengan gambaran yang seindah seperti ini, andaian kita tidak punya psiko spiritual yang dekat dengan alam semesta, ya. Oke, seterusnya deh. Ya. Jadi Said Nursi ini masuk kepada sains lah, ya. Jadi Said Nursi percaya bahwa semua makhluk yang dicipta itu diciptakan dalam keadaan berhikmah. Dia ada hikmah di sebalik penciptanya. Dia punya manfaat dalam ekosistem ini. Jadi dalam rangkaian ekosistem ada dua gambaran yang ditampilkan oleh worldview yang ada sekarang. Jadi satu digambarkan secara piramid, di mana manusia duduk di atas, ya, di atas piramid rantaian pemakanan atau ekosistem kehidupan, yang mana makhluk-makhluk lain ini semuanya duduk di bawah manusia dalam bentuk piramid itu, ya. Dalam bentuk piramid itu. Jadi seolah-olahnya manusia ini adalah ego dia boleh memangsa apa saja yang duduk dalam rantaian makanan yang dibangunkan dalam bentuk piramid itu. Jadi segala-galanya manusia adalah king, dia boleh makan apa saja, ya. Tapi ada lagi satu pandangan yang melihat rantaian makan itu sebagai circle, sebagai lingkaran yang mana manusia duduk juga dalam lingkaran itu, sama tinggi, sama rendah, sama derajatnya dengan hewan-hewan. Ya, semua mempunyai peranan yang sama dalam menjaga ekosistem ini. Jadi kalau dalam sudut pandang kita, ya, dalam ekosistem alam ini, ya, sama ada makhluk itu adalah flora atau fauna, ya, atau makhluk lain, ya, dan manusia, ya, semuanya mempunyai peranan masing-masing. Tetapi, ya, ini sudut pandang Islam kita, ya. Tetapi semua makhluk lain itu telah menjalankan peranan dan misinya masing-masing dengan rahasia firman Allah yang disebutkan Said Nursi dalam Rasul Nur itu, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Ya. Jadi tak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah kecuali bertasbih kepada Allah. Jadi maknanya sama ada itu makhluk itu masuk dalam alam flora atau fauna ataupun di alam lain,
dia menjalankan tugasnya secara berterusan. Siapa yang tidak menjalankan tugasnya? Siapa yang ada masanya tidak menjalankan tugasnya? Manusia. Tumbuhan dia menjalankan tugasnya, ya, hewan dia menjalankan tugasnya, langit dan bumi menjalankan tugasnya. Tapi siapa yang ada masanya tidak menjalankan tugasnya? Manusia. Ya, jadi tidak ada yang boleh kita salahkan daripada kerusakan lingkungan yang sedia ada ini kecuali kita diri kita sendiri. Jangan salahkan hewan, jangan salahkan tumbuhan, kita lah. Ya. Oleh itu siapa ini Syekh Sya'rawi mengatakan semakin banyak campur tangan manusia terhadap alam sekitar ini, maka semakin banyak kerusakan. Coba tengok katanya. Udara, manusia tidak banyak campur tangan, jadi tidak terlalu banyak kerusakan di udara. Tapi coba tengok air, coba tengok tanah, banyak campur tangan manusia. Akhirnya banyak juga kerusakan yang berlaku. Oke, Abi, seterusnya Abi. Baik. Oke, satu lagi yang saya nak garis bawahi di sini, ini yang sangat menggugah apa ini pemerhatian apa ini staf yang duduk di jabatan alam sekitar yang hadir ke pada apa ini pada seminar itu, bahwa Syed Nursi melihatkan apa ini semua makhluk sebagai God's officer. Jadi dia melihatkan makhluk itu sebagai petugas Rabbani. Dia ada misi Rabbani. Dia ada matlamat Rabbani. Dia bukanlah hewan sebegitunya sahaja. Dia bukanlah tumbuhan sebegitunya sahaja. Tapi mereka di mata Tuhannya adalah seorang petugas, seorang staf. Macam kita adalah staf juga. Macam kita adalah petugas juga. Punya tugas masing-masing. Ya, ini adalah pandangan spiritual yang bagi saya sungguh luar biasa. Jadi kalau kita tengokkan satu hewan, engkau macam aku petugas, aku staf Allah, engkau pun juga macam tu. Agak-agak apakah kita nak mahu mencelakakan makhluk, sama ada itu anjing atau kucing? Takkan kita berani kan? Takkan kita berani pijak-pijak semut macam tu, sebab kita tengokkan mereka ini adalah God's officer. Okey, Abi, seterusnya Abi. Ya, jadi Syed Nursi sebenarnya mahukan kita ini umat Islam dekat dengan alam. Kita dekat dengan alam, ya. Dia mahukan kita menjadikan alam ini sebagai jambatan, ya, sebagai laluan. Dia mahukan pengamatan kita terhadap alam ini sebagai laluan untuk sampai kepada Allah, ya. Ya. Oke, Abi, seterusnya Abi. Ya. Ini juga ya. Jadi dia juga melihatkan alam ini, hewan ini sebagai pembantu yang berkhidmat, ya. Dia melihatkan hewan ini berkhidmat, ya, dalam istana alam semesta ini, ya. Ya, jadi ini juga penting, ya. Jadi kalau kita manusia telah berkhidmat kepada Allah, kita manusia telah berkhidmat dalam kerajaan alam semesta ini, maka makhluk-makhluk lain pun tak kurangnya pun telah berkhidmat kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah. Sama ada mereka adalah hewan kah atau tumbuh-tumbuhan. Oke, seterusnya Abi. Ya. Ya, ini juga istilah lain, tapi sebenarnya hampir sama tadi, ya, dengan God officers, ya, berkhidmat kepada Allah. Ini pun istilah yang hampir sama juga maknanya, displayers of God arts, ya. Jadi sebab Syed Nursi sudah maklumkan bahwa alam semesta ini sebenarnya dia macam pameran, ya. Ya, jadi kalau kita ada masanya menghadiri pameran, maka alam semesta ini, alam jagat raya ini adalah pameran terbesar, ya, yang memamerkan
khasana keindahan ciptaan Allah ya. Ya, jadi makhluk itu dia adalah display. Dialah yang menunjukkan kita satu persatu. Macamlah kalau kita beli TV. Ini TV ukurannya sekian. Keistimewaannya dia ada berwarna bukan lagi hitam putih. Keistimewaannya dia adalah layar datar ya. Keistimewaannya dia kalau kita tengok kita tak sakit mata. Macam itulah. Jadi setiap makhluk itu dia adalah display. Dia macam apa ini seller marketing lah, dia akan tunjukkan kita ini aku ini punya kelebihan macam ini menunjukkan kepada Allah, kelebihan aku ini menunjukkan kepada Allah, kelebihan aku ini menunjukkan sifat Allah yang ini, macam itulah. Jadi Syed Nursi dia mahukan kita dengan kedekatan kita kepada Allah, kepada alam, dengan pengamatan kita secara spiritual kepada alam untuk mengenal pasti tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah yang sedia ada dalam setiap satu makhluknya. Sebab mereka adalah displayer, dia adalah pempamer ya, yang memamerkan keindahan dan kebesaran serta keagungan Allah satu persatu. Oke, seterusnya B. Jadi kesimpulannya Syed Nursi mahukan kita punya positive thinking ya. Ini juga satu istilah yang diketengahkan Syed Nursi, at-tafkir al-ijabi. Bagaimana kita berpikir secara positif ya. Inilah macam inilah terjemahannya berpikir secara positif melihat alam semesta ini ya. Oke, seterusnya B. Ya. Ya, jadi kalau kita punya positive thinking kepada alam semesta ini, kita punya pandangan spiritual, kita punya rasa iba dan kasih sayang macam yang Syed Nursi mahukan ada dalam diri kita, maka kita akan memberi nilai kepada setiap makhluk, ya, memberi nilai kepada setiap makhluk. Tidak ada yang tercipta kecuali mempunyai nilai. Jadi dalam mata kita sama aja. Sama ada makhluk itu kecil atau besar, dia mempunyai nilai. Semuanya adalah God of pieces. Semuanya adalah displayers of God arts. Semuanya sama. Ya, tak kira apakah dia bunga, tak kira dia adalah pokok besar, tak kira dia adalah kerumput, semuanya sama. Ya. Oke, seterusnya Bi. Ya. Oke, seterusnya Bi sama aja. Oke, jadi sebagai contoh lah macam duri kan, duri tumbuhan. Ya, kadang ada masanya kita komplain ya, pula aku ditusuk duri. Ya, kadang kalau kita tengok kaki kita berdarah ditusuk duri, kadang kita cari duri itu sampai kita patah-patahkan ya. Padahal sebenarnya betul lah duri itu berbahaya, ada masanya memberikan kecederaan terhadap kita. Tapi kalau kita tengokkan duri daripada sudut spiritual, bahwa duri ini sebenarnya senjata yang Allah bekalkan kepada tumbuhan, macam Allah bekalkan kepada kita skill, kemahiran untuk membela diri dengan tangan kita atau dengan senjata. Begitu juga dengan tumbuhan yang dibekalkan duri untuk menjaga diri mereka daripada gangguan makhluk lain. Oke, seterusnya saya rasa sudah. Ya, jadi ini. Jadi sebenarnya falsafah alam sekitar yang difungsikan oleh mana-mana pemikir ya, sebenarnya tidak terkeluar daripada pandangan alam sejagat Syed Nursi terhadap alam sekitar. Macam inilah kita tidak melihat alam semesta itu dengan mata telanjang bola kita, ya, tetapi dengan kita punya hati. Terima kasih masa dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf jika pembentangan saya ada salah silapnya. Saya kembalikan kepada Mas Biadi.
Baik, syukran Ustaz Widus atas pemaparannya, atas materinya yang luar biasa bagaimana melihat alam semesta dengan perspektif spiritual ya yang disampaikan, dan ada istilah baru ya. Saya Nursi adalah kamera alam gitu ya. Saya mungkin tahu tapi ada istilah baru, unik juga insyaallah. Baik, mungkin saya tidak menyimpulkan karena para hadirin sudah menyimaknya. Selanjutnya kita buka forum diskusi untuk menggali lebih jauh pembahasan ini ya. Di antara kita ada juga saudara kita Kang Farid yang aktivis lingkungan ya, hadir juga alhamdulillah. Barangkali mulai dari beliau ya, mungkin pandangan atau komentar mengenai materi ini. Silakan Kang Farid, kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya mohon izin untuk tidak menyalakan kamera supaya sinyalnya bagus, karena sedang ada gangguan sinyal. Yang pertama, saya ingin mengucapkan tahniah ya untuk Dr. Muhammad Widus Sempo ya atas artikel yang dimuat di jurnal Afkar ya di Universitas Malaya. Saya baru baca sekilas, jadi belum baca semua. Saya dikirim oleh kawan dosen IAIN Gorontalo ya mengenai jurnal itu. Jadi saya mungkin setelah ini saya akan membaca jurnalnya Dr. Widus ya. Jadi sekali lagi alfu mabruk atas dimuatnya jurnal di jurnal Afkaruna, di jurnal Afkar. Saya ada beberapa mungkin tanggapan ya. Yang pertama, dulu pernah ada yang bertanya kepada saya, apa yang membuat kamu peduli dengan isu lingkungan ya, khususnya di Indonesia ya. Jadi saya sehari-hari memang menggeluti isu lingkungan hidup ya, baik yang hutan atau yang di laut ya. Dan saya pernah juga bersama-sama kawan-kawan sahabat alam Malaysia, SAM ya, sahabat alam Malaysia atau Friend of the Earth Malaysia, itu mengadvokasi kasus reclamation ya, atau pertambakan di 5 titik di Malaysia ya. Karena saya juga bekerja di Asia Tenggara ya, isu lingkungan di Asia Tenggara. Jadi kenal dengan beberapa kawan-kawan di sahabat alam Malaysia. Mudah-mudahan nanti dalam waktu ke depan Dr. Muhammad Widus bisa berjumpa ya dengan kawan-kawan di sahabat alam Malaysia, karena mereka punya data yang sangat detail tentang kerusakan alam di Malaysia, paling tidak dalam beberapa dekade terakhir. Saya sih punya bukunya ya sebetulnya. Nah, lalu yang ingin saya sampaikan juga adalah terkait dengan Ustadz Said Nursi. Bagi saya Ustadz Said Nursi itu bisa disebut sebagai environmentalis pertama di dunia modern ya, karena di Barat itu orang-orang di Barat baru bangun ya dan sadar isu lingkungan itu pada tahun 60-an, tepatnya 1962, saat seorang ahli biologi dari Amerika namanya Rachel Carson ya, dia menulis buku Silent Spring ya, musim semi yang bisu. Di buku itu digambarkan bagaimana musim semi itu bisu ya, tidak ada burung yang berkicau, tidak ada serangga yang terbang mengitari bunga-bunga gitu, karena sudah mati oleh penggunaan pestisida skala besar. Nah, di Barat itu baru bangun, khususnya di Amerika, isu lingkungan itu baru bangun tahun 62. Nah, sementara kalau kita tahu, Said Nursi itu menulis Risalah Nur jauh sebelum tahun 1962 kan. Beliau wafat tahun 1960 gitu. Jadi ini satu hal yang menurut saya luar biasa, perlu digali ya pandangan-pandangan Said Nursi tentang ini. Jadi yang pertama itu yang saya ingin tegaskan, bahwa Said Nursi adalah seorang Muslim environmentalis ya. Kalau bahasa Dr. Widus tadi, seorang eco-theologian ya, pertama di dalam Islam di dunia modern. Gitu. Nah, di dunia Islam itu pasca Said Nursi, baru kemudian Said Hussein Nasr kan menulis buku Man and Nature pada tahun 68. Gitu. Jadi saya kira Said Hussein Nasr itu hanya melanjutkan dari gagasan Said Nursi. Gitu.
Nah, yang kedua yang menurut saya juga penting ya di dalam gagasan Said Nursi, di Barat itu orang baru sekarang bicara animal rights, ya. Di Barat itu orang baru bicara hak binatang itu sekarang, baru-baru. Bahkan saya pernah jumpa dengan seorang saat saya diutus ke Belgia tahun lalu ya, saya bertemu dengan seorang pegiat lingkungan yang fokus ke isu hak binatang. Nah, ketika saya cerita ya, bagaimana sebetulnya dalam Islam itu dia cukup kaget karena yang selama ini dia tahu di banyak sumber tidak banyak kajian-kajian tentang hak binatang di dalam Islam. Nah, saya kira apa yang ditulis dan yang dilakukan oleh Ustadz Nursi itu penting dielaborasi lebih jauh untuk menjawab bahwa sebetulnya dalam Islam itu punya konsep animal rights ya, hak binatang. Ustadz Hasbi, saya izin beberapa poin lagi saya sampaikan. Ya, silakan, Yang selanjutnya saya ingin menambahkan 2 hal lagi ya. Yang selanjutnya bagi saya Ustadz Nursi itu memperkenalkan apa yang sekarang disebut di dalam studi lingkungan itu ya, atau di dalam filsafat lingkungan ada yang disebut dengan 3 nilai ya. Ada nilai sakral, ada nilai intrinsik, dan nilai instrumental. Nah, di Barat itu orang berhenti pada nilai instrumental value. Jadi alam hanya dilihat sebagai komoditi ekonomi. Tapi tidak dilihat, misalnya pohon itu tidak dilihat punya fungsi sebagai bank oksigen, ya, bank air. Jadi dia memiliki nilai intrinsik pada dirinya, atau lebih jauh memiliki nilai spiritual, seperti yang tadi diulas oleh Ustadz Widus ya. Nah, jadi Ustadz Said Nursi itu sebenarnya melampaui pembicaraan tentang nilai instrumental gitu. Jadi bicara nilai intrinsik dan nilai sakral. Nah, yang terakhir menurut saya ini yang terakhir, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ini PR kita, isu lingkungan di dunia Islam itu memang masih belum banyak yang mengulas, Ustadz Widus. Ini bisa kita lihat misalnya kitab-kitab dalam bahasa Arab ya, tak banyak yang menulis tentang isu lingkungan, kecuali yang saya temukan 2. Satu yang ditulis oleh Dr. Yusuf Kordowi ya, judulnya Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatul Islam. Yang kedua yang ditulis oleh Muhammad Husaini Shirazi ya. Kitab ini pernah diulas oleh Profesor Ibrahim Ozdemir dalam jurnal di Leiden ya. Beliau seorang pemikir Syiah dari Iran ya. Menulis buku tentang fikul bi'ah, tetapi di dalamnya banyak mengulas isu-isu kontemporer, termasuk isu pencemaran laut, ya. Bagaimana teluk di Persia itu tercemari oleh perang teluk, misalnya, dan lain sebagainya. Nah, saya kira di dunia Islam itu PR kita sekarang adalah bagaimana menjadikan isu lingkungan itu menjadi isu utama yang dibahas, didiskusikan oleh umat, ya, sampai ke tataran grassroots. Kemudian juga jadi satu hal yang dirumuskan ke dalam pendidikan gitu. Jadi mulai di pesantren, di Rodotul Atfal ya, di TK, taman kanak-kanak, di SD, di junior high school ya, di SMP atau di SMA ya, sampai di perguruan tinggi. Saya kira ke depan memang isu agama dan lingkungan itu harus menjadi isu besar yang jadi perhatian umat muslim. Nah, saya kira apa yang sudah ditulis oleh Ustadz Nursi di dalam Risalatun Nur itu bisa jadi modal besar ya di dalam membangun kesadaran umat tentang krisis lingkungan. Yang paling terakhir tadi saya lupa tentang kebijakan publik ya, kebijakan pemerintah, Ustadz Widus. Memang di mana-mana kita menemukan praktik yang jauh ya dalam merumuskan kebijakan atau policy itu, orang memang tidak mempertimbangkan lingkungan dilihat dari perspektif spiritual atau agama. Jadi pendekatannya sangat teknokratis ya. Jadi mereka seolah-olah ahli, tetapi ahlinya itu hanya di dalam ilmu-ilmu teknis gitu. Engineer ya, hanya merekayasa. Tetapi dalam melihat alam sebagai satu kesatuan itu mereka tidak memahami itu. Nah, makanya kalau kita lihat environmental impact assessment atau AMDAL, itu biasanya AMDAL itu sangat mekanistik dan AMDAL itu sangat atomistik. Dia memisah-misahkan kan, tidak melihat sebagai satu kesatuan. Saya kira itu Ustaz Hasbi, mohon maaf kalau terlalu lama. Terima kasih, syukran. Terima kasih atas komentarnya, poin-poin yang disampaikan sangat mencerahkan. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, selanjutnya seperti Ustaz Ihsan mau bicara ini. Ya, silakan.
Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah alhamdulillah sangat senang, berbahagia bisa mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Terus terang ini mungkin pernah saya singgung juga di beberapa kajian sebelumnya. Secara pribadi, kami sendiri sekarang sedang mendalami isu lingkungan ini, terutama dari perspektif Forsail Nur. Dan di Indonesia sendiri, para pengkaji ini masih sangat jarang sekali. Kami menemukan satu orang, yaitu Kang Farid tadi, lebih banyak diskusi dengan kami tentang tema ini. Dan alhamdulillah, pagi ini saya mendapatkan makanan, mendapatkan emas yang saya cari-cari. Bagaimana sih konsep lingkungan tentang kelestarian alam menurut Said Nursi. Kami haturkan jazakumullah kepada Dr. Widus Tempo yang telah menjelaskan dengan panjang lebar dan sangat dalam. Dan alhamdulillah Ustadz Widus, kami sudah membaca makalah Al-Ustadz yang kemarin tentang sustainability, kemudian kami juga merujuk kepada tulisan Ustadz untuk jurnal kami. Ini mungkin Afan Ustadz Asbi sedikit curhat sebentar sebelum bertanya. Silakan. Yang kedua, tadi Ustadz Sempo menyinggung tentang mungkin jurnal Afkar ya. Mungkin teman-teman atau pengkaji lingkungan yang ingin menerbitkan tulisan tentang lingkungan dari perspektif pemikiran itu bisa diterbitkan ke jurnal Afkar. Alhamdulillah ini info yang sangat berharga bagi kami. Saya mempunyai sekitar 4 tulisan Ustadz tentang lingkungan ini. Semuanya perspektif Said Nursi. Ini masih bahasa Indonesia, insya Allah kami mencari jurnal sebenarnya untuk diterbitkan tulisan kami. Alhamdulillah dengan info yang dari Ustadz tadi, kami akan mencoba mengsubmit ke jurnal Afkar. Insya Allah akan kami terjemahkan. Dan alhamdulillah satu tulisan sudah insya Allah diterbitkan di jurnal Ian Wali Songo tentang prinsip ekologis. Itu alhamdulillah. Mungkin nanti secara pribadi saya ingin berkonsultasi dengan Ustadz Widus tentang tema-tema ini Ustadz. Mohon waktu dan mohon ilmunya untuk disalurkan kepada kami ini. Kemudian yang ketiga, tadi beliau juga mengutip tentang Ustadz Hamid Fahmi tentang tulisan tentang Said Nursi juga. Alhamdulillah memang kami sendiri dari Gontor juga mempunyai kajian khusus tentang Said Nursi, Nursi Corner. Alhamdulillah Ustadz Hamid sendiri mendukung kegiatan kami dan beliau sendiri memang beberapa tulisan ada tulisan diterbitkan di Kijis juga tentang Said Nursi, sangat luar biasa. Ini kemudian yang selanjutnya cukup banyak sekali yang disampaikan oleh Ustadz Widus Tempo, beberapa kesimpulan penting yang diambil dari Rosail Nur yang membuka wawasan kami. Oh ternyata seperti ini. Kemarin kita cuma membaca sekilas saja, tapi tidak bisa menyimpulkan seperti apa sih pandangan lingkungan Said Nursi. Alhamdulillah ketika satu pakar membicarakan tema tertentu, perspektif saya itu tentu sangat berbeda. Ini tentunya sebagaimana diungkapkan oleh Said sendiri, setiap orang bisa mengambil apapun dari Rosail Nur, baik orang awam maupun khos, terutama pakar apapun bisa mengambil tema apapun dari Rosail Nur. Ini mungkin selanjutnya satu pertanyaan Ustadz. Kami sedikit membaca beberapa tulisan beberapa tokoh Muslim tentang lingkungan ini, terutama misalnya dari Al-Qardawi juga, kemudian dari Hussein Nasr. Ini menurut Ustadz Dr. Widus Tempo, apa sih maziyah, keistimewaan Ustadz ini jika dibanding dengan beberapa pemikir Muslim tentang lingkungan? Ini mungkin sesuai dengan pengalaman dan kedalaman bacaan Ustadz, kami mohon pencerahannya. Kemudian yang kedua, ini
kira-kira Ustadz, mungkin tadi sudah sedikit disinggung oleh Ustadz Kang Pariyadi, kira-kira apakah konsep yang ditawarkan oleh Al-Ustadz ini bisa diterima oleh para ekolog barat, terutama para pakar lingkungan di barat? Itu 2 pertanyaan. Mungkin untuk sementara itu saja Ustadz. Sekali lagi terima kasih atas pencerahan ilmunya. Semoga menjadi manfaat bagi saya pribadi dan bagi para peserta semuanya. Syukran jazilah. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Isam atas komentar dan pertanyaan, 2 pertanyaan. Mungkin langsung ditanggapi aja Ustaz Widus 2 pertanyaannya. Tafadhal. Satu lagi. Ustaz Umar, sebentar ya, dijawab dulu. Silakan Ustaz Widus. Oke, terima kasih Abi, terima kasih Ustaz Farid ya, dan siapa tadi yang kedua ini, Ustaz Izam ya. Jadi pertama untuk Ustaz Farid, saya rasa Ustaz Farid adalah orang yang lebih dekat dengan alam sekitar berbandingkan kita yang ada dalam forum inilah. Lebih banyak tahulah berkaitan dengan alam sekitar. Dan tadi masukan-masukan Ustaz Farid itu memang sangat menambah saya punya ilmu, dan saya pun bersetuju dengan apa itu komen-komen Ustaz Farid itu. Dan khususnya ya, saya rasa sudah tiba masa kita menyusun satu modul kelestarian alam lingkungan atau apa saja nama kelestarian lingkungan sekitar kah atau apa saja istilah, dan itu mulai ditawarkan di institusi pendidikan di Indonesia, sama ada dalam peringkat sekolah rendah lagi ya, sampai kepada peringkat perguruan tinggi. Sebab seperti yang tadi Ustaz Farid cakap bahwa tulisan atau rujukan yang membahaskan kelestarian lingkungan itu tak banyak. Ya, Ustaz Farid tadi dah sebutkan tadi riayatul bi'ah dalam pandangan siapa ini Syekh Qardawi dengan fiqhul bi'ah. Jadi boleh dihitung jari rujukan-rujukan yang membahaskan terhadap alam sekitar. Dan yang paling menariknya ya, macam tadi Ustaz Farid cakap bahwa ini istilah baru lagi Abi, Said Nursi adalah environmentalis ya. Pertama atau tidak, betul adalah perkara yang penting juga, tetapi bagi saya dia mendahului ya, macam tadi Ustaz Farid mendahului pemikir-pemikir berat, pemikir-pemikir hebat yang kita tahu, yang banyak ikhwah-ikhwah kita yang merujuk tulisan-tulisannya macam Sayyid Nasir ya. Orang banyak rujuk tulisan Sayyid Nasir berkaitan hubungan antara nature dengan manusia. Ya, padahal Sayyid Nasir itu dia datang belakangan. Ya, Ustaz Nusi lebih awal lagi menggagas itu. Fikih lingkungan. Jadi saya rasa komuniti Rasa Ilmu di Indonesia, sebab kita di sini bukan hanya saya ya, ikhwah yang bergerak dalam dakwah Rasa Ilmu di Malaysia memang sangat kagum kepada dakwah Rasa Ilmu yang dijalankan oleh Nur Foundation di Indonesia. Hasbi Abi, Profesor Bakti dan ikhwah lain, kami kagum kepada kalian. Betul, bukan cuma saya yang kagum, kami yang bergerak dalam bidang dakwah di sini memang melihat Nur Foundation Indonesia masih aktif. Jadi saya rasa sudah tiba masa antum di sana lah kami boleh support ya, sebab kekuatan kami sini tak banyak sangat, tak banyak. Dan Nur Foundation di Indonesia lebih terorganize berbandingkan kami di sini. Ya, kami mengakui kelemahan kami, tapi kami tetap juga berusaha untuk memberi apa yang kami boleh beri kepada dunia Islam melalui dakwah Rasa Ilmu ya. Jadi saya rasa sudah tiba masa Ustaz Farid
ada usaha untuk menghasilkan modul ya kelestarian alam, perspektif Said Nursi, dan itu ditawarkan dan itu disebarkan sehingga boleh menjadi rujukan. Jadi orang bukan hanya merujuk buku Syekh Qaradawi, bukan hanya merujuk Fiqhul Bi'ah yang orang-orang Syiah punya, bukan hanya merujuk buku Sayyid Hussein Nasr, tapi kita ada rujukan fundamental daripada Rasail Nur ya. Bukan berarti nak mengangkat Rasail, bukan, tapi mengangkat isu Islam yang berkaitan dengan kelestarian alam dalam Rasail Nur. Itu Ustaz Farid. Kemudian untuk Ustaz Izam ya. Terima kasih masukannya Ustaz Izam berkaitan keistimewaannya. Sebenarnya saya pun belum membaca bukunya siapa ini, Syekh Qaradawi. Fiqhul Bi'ah pun nampak aja, saya pun belum membaca ya. Kecuali tulisannya Syekh Hussein Nasr adalah sikit-sikit saya baca. Tetapi jadi saya kalau nak banding-bandingkan, tak tahu saya nak bandingkan, tapi spesial untuk Ustaz Said Nursi keistimewaannya apa yang saya rasa lah daripada bacaan-bacaan saya setakat ini ya. Said Nursi dia tidak Said Nursi memang dekat dengan alam ya. Kalau kita nak bandingkan dengan ulama-ulama lain, dia memang lahir daripada alam. Sejak kecilnya pun dia dekat dengan alam. Ya, rumahnya di Beatles itu memang di kaki gunung. Itu jadi rasa cinta kepada alam itu memang sudah terbentuk. Belum lagi dia mengetahui apa itu alam semesta menurut Islam. Belum tahu lagi apa itu alam sekitar, kepentingan dan penjagaannya, belum lagi. Tapi secara dalaman yang dibentuk oleh natural, dia memang sudah cinta kepada alam ya. Dia berkuda, tengokkan alam sekitar, tengokkan gunung-gunung, tengokkan laut dan macam itulah. Ya, jadi memang sudah dari kecil terbentuk dan kecintaan terhadap alam ini yang sudah dibentuk sejak itu dikawal ketika dia sudah mulai masuk dalam madrasah, dia sudah mulai belajar ilmu-ilmu Islam, dia sudah tahu dan sudah mulai melakukan tadabbur. Dia sudah ini yang mungkin orang ulama lain pun bertadabbur, tapi frekuensi atau kualiti tadabbur Said Nursi bukan berarti nak meninggi-ninggikan Said Nursi. Bagi saya kualiti tadabbur Said Nursi memang high spiritual lah bagi saya. Sebab seperti yang dalam Rasail Nur dinyatakan bahwa Ustaz kadang menghabiskan masa di hutan-hutan berbulan-bulan. Kadang menghabiskan masa berjam-jam tengok satu lembar daun je. Daun. Ya kan? Adakah ulama yang pernah kita, sebab biografi ulama kita dah tahu. Ya. Kita banyak kutub tarajum kan. Kita banyak Tabaqatus Syafi'iyah, macam-macam buku tarajum. Mu'jam apalah semua mu'jam biografi ulama, tapi tak ada ulama yang kita jumpa dalam biografi hidup mereka ya duduk menghabiskan masa dia berjam-jam hanya nak tengok satu lembar daun kan. Tak ada. Jadi ilmu ustaz itu jadi macam ustaz cakap ya. Jadi ustaz itu ilmu dia bukanlah la syarqin wala gharbi. Ilmu ustaz itu hanya Quran saja, berpedomankan Quran dan Sunnah dan hasil tafakur dia kepada alam semesta. Ya, jadi tak macam ulama-ulama lain, macam Fiqhul Bi'ah, dia mungkin merujuk buku-buku lain. Tak. Tapi kalau ustaz, dia hanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dia merujuk apa yang Allah bagikan kepadanya melalui kontemplasi dia, melalui tadabbur dia kepada alam semesta. Jadi betul-betul murni. Tak ada campurnya, la syarqin wala garbiyan. Macam tu, itu ustaz yang boleh, kalau nak cakap sikit tentang keistimewaan itu yang mungkin Hasbi Abe dengan profesor pun boleh, Prof. Andi Faisal pun lebih arif ya, boleh tambahkan. Okey, Abe. Baik, terima kasih Ustaz Widus atas jawabannya. Tadi Ustaz Umar Faruq mau berbicara?
Ya, Ustaz. تفضل. Ya, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz Fidus atas penjelasannya yang Masya Allah luar biasa. Saya jadi dapat inspirasi bahwa ternyata kalau ulama itu apapun yang dia lakukan itu bisa menjadi inspirasi. Walaupun mungkin saya tulis saat itu tidak merasa sedang berada dalam satu ilmu tertentu gitu ya. Tapi kemudian itu menjadi analisa orang-orang setelahnya itu. Dan itu menunjukkan keluasaan ilmu beliau. Terkait dengan alam semesta ini, saya ada dua hal Ustaz yang saya catat ini. Pertama, terkait dengan maqasid syariah Ustaz. Maqasid syariah ini yang kita kenal itu kan ada 5 ya. Hifdzul aqaidin, kemudian nafs, akal, nasl, dan mal. Nah itu juga tampaknya dari hasil penjelasan ini bisa ditambahkan satu yaitu hifdzul bi'ah gitu. Karena memang yang 5 hal ini itu sifatnya ke dalam diri personal itu ya. Adapun kepada lingkungan itu belum tercantum ke dalam salah satu di antara maqasid syariah yang 5 itu. Makanya saya setuju dengan ada usulan untuk menambahkan hifdzul bi'ah itu menjadi salah satu dari maqasid syariah. Kemudian yang kedua terkait dengan pelajaran tadi yang disampaikan oleh Ustadz Farid luar biasa terkait dengan tumbuhan dan hewan dan flora fauna itu ada 3 nilai di situ, nilai spiritual. Ini saya membaca di jurnal saya berlangganan itu National Geographic, baca tentang alam semesta. Kajiannya memang bagus sekali. Tapi satu pun tidak, bahkan sekalipun bukan Allah gitu ya. Sekalipun itu mengucapkan ini Tuhan atau penguasa alam semesta gitu ya. Itu satu pun tidak pernah saya dapatkan. Artinya mereka melihat alam semesta itu ya sebagai sebuah benda, tidak percaya bahwa di alam semesta ini ada yang mengaturnya itu. Nah, kekeringan spiritual ini yang saya rasakan ketika membaca seperti kajian-kajian alam semesta seperti National Geographic, juga termasuk ketika kami di pondok itu belajar biologi, belajar kimia, belajar fisika tentang hukum alam semesta dan seterusnya, itu tidak ada sekalipun di antara buku-buku itu kemudian yang menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di balik semua gerak alam semesta ini. Nah, di sini kira-kira bagaimana usulan dari Ustadz, terutama untuk kami yang ada di pondok ini, untuk kemudian menanamkan dan ada proyek bersama gitu, bahwa ketika kita mengkaji tentang itu di dalam kajian-kajian itu. Kemudian tadi Ustadz Farid, saya masih belum paham ada yang beliau jelaskan tadi bahwa di Barat itu kan ada 3 nilai tadi, nilai sakral, intrinsik, spiritual ya. Spiritual itu mengenal Allah, kemudian intrinsik itu tentang kegunaan. Nah untuk yang pertama tadi tentang nilai sakral itu, yang dimaksud di Barat tentang nilai sakral dalam tumbuhan itu seperti apa itu sakralitasnya itu. Sehingga kemudian bagi orang-orang dilihat sebagai sebuah hal yang sakral. Itu melihatnya dari sisi apa gitu dari tumbuhan itu gitu. Yang mereka perjuangkan itu apa? Nilai yang mereka bawa itu apa sebenarnya ketika melihat tumbuhan, hewan dan seterusnya. Ini mungkin saya minta penjelasan dari Ustadz Farid tadi ya. Demikian, jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Ustadz Umar. Silakan Ustadz Bidus, mohon ditanggapi terlebih dahulu, nanti baru kita tanya kepada Kang Farid ya, yang pertanyaan untuk keduanya. Silakan Ustadz Bidus. Terima kasih Ade, Adinda Dr. Umar Faruk. Ya, terima kasih. Ya macamnya. Sebenarnya maqasid syariah itu 5 ya yang dikatakan itu pun sebenarnya adalah hasil ijtihad ulama kita lah kan. Dan usaha-usaha untuk menambah lagi poin-poin dalam maqasid itu pun ada juga usaha-usaha yang berterusan daripada kalangan akademik ya. Saya pun pernah duduk dalam satu penyelidikan ya berkait dengan maqasid syariah. Ada kawan-kawan akademik yang mengatakan kenapa 5? Macam tadi Umar cakap kena tambah lagi
hifzul bi'ah, menjaga alam semesta. Ya. Sama ada kita nak tambah atau tidak, memang hifzul bi'ah memang kena kita ambil kira, ambil berat, dan itu ditanamkan kecintaannya sejak kecil lagi kepada anak-anak kita yang duduk belajar di tadika dan seterusnya lah. Sebelum masuk lagi prasekolah lagi kena sudah ditanamkan. Ya. Kemudian tadi ya, jadi macam ni ya. Kebanyakan saya rasa pakar-pakar apa ini environmentalis tu ya di barat ya, macam tadi Ustaz Farid dia sebutkan ada nilai sebenarnya ya, makhluk dalam ekosistem ini. Kebanyakan orang barat ya, orang putih, dia hanya sampai kepada peringkat intrinsik ya. Dia hanya tengokkan manfaat ya, manfaat makhluk ya. Macam tadi Ustaz Farid cakap, pokok itu ya, adalah bank air ya, adalah bank udara dan seterusnya lah. Kalaupun mereka hanya sampai kepada itu ya, kebanyakannya mereka duduk pada peringkat nilai instrumental. Tengok saja hewan, langsung terfikir apa manfaat ekonominya ini. Tengok saja lembu, dia cakap ini apa manfaat sosio culture-nya ini, apa manfaat ekonominya. Jadi lebih banyak mengukur makhluk daripada ukuran manusia itu sendiri. Apa yang boleh didapat manusia dari satu makhluk. Itu dia. Tapi Ustaz, dia tidak duduk dalam peringkat itu. Dia tidak duduk pada peringkat intrinsik saja, tapi dia lebih kepada spiritual. Jadi kalau kita pahamkan makhluk itu sama dengan Ustaz yang fahamkan, maka nilai-nilai tadi ya, nilai pada peringkat pertama instrumental, nilai pada intrinsik itu boleh dikawal dengan spiritual. Islam tidak melarang kita untuk makan hewan, makan lembu dan seterusnya. Sebab itu memang adalah tunjang asas kehidupan kita. Tak boleh hidup kalau kita tidak makan lembu. Tetapi sepatutnya nilai-nilai itu dikawal dengan spiritual. Ya, macam sekarang lah, tengok sekarang. Kalau berdasarkan syariat Islam, kita memotong lembu itu sepatutnya tak dipotong di tengah kawan-kawan lembu. Sebab kalau dipotong, lembu lain tengokkan, itu boleh secara mediknya, itu boleh mempengaruhi, membuat terkejut hewan-hewan itu sehingga darahnya, saluran darahnya tidak mengalir dengan bagus. Sehingga kalau disembelih, kawan-kawannya nanti dagingnya tak enak. Ya kan? Tapi kalau kita tidak ada pandangan spiritual macam tu, sembelih macam tu, sembelihlah macam tu. Yang penting dah sembelih dah boleh makan. Kemudian kalau kita ada pandangan spiritual, kita akan uruskan pemakanan kita daripada lembu dengan pengurusan yang bagus. Tidak sembelih sembarangan macam tu sehingga lebih daripada keperluan dan seterusnya. Ya, jadi pandangan-pandangan spiritual ini memang perlu. Ini yang hilang. Ini yang hilang dalam dunia environmental. Jarang ada orang yang sampai pada level ini. Dan itu memang diakui oleh jabatan-jabatan instansi yang duduk dalam jabatan alam sekitar. Itu yang kurang. Akhirnya kebijakan itu mereka rasa perlu dilihat kembali dan diperbaiki semula. Itulah tadi yang saya cadangkan kepada Ustaz Farid dan ikhwah-ikhwah. Kenapa kita tidak mulai dari sekarang menyusun satu modul tentang penjagaan alam sekitar. Tadi Ustaz Umar dah bincang bahwa Ustaz banyak ikut ya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hewan-hewan. Mereka hanya melihatkan hewan dalam
dalam bentuk nilai pemakanan. Tapi tak ada yang menyebutkan keterkaitan hewan dengan alam ketuhanan. Ini semua yang perlu kita gagas. Ya, kita banyak diserang oleh jurnal-jurnal flora dan fauna, tapi hanya mendedahkan saja kita hewan itu dalam peringkat nilai pemakanan, ya, dan nilai ekosistem, tak sampai kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Widus. Silakan Kang Farid, tadi ada yang ditanyain sakralitas, bisa ditanggapi, bisa dijawab. Ya, terima kasih Ustadz Hasbi. Ustadz Umar, sebetulnya pertanyaan sudah dijawab sama Ustadz Widus ya. Jadi tadi maksudnya bukan di barat ada nilai spiritual atau nilai sakral, tapi sebetulnya di barat hanya berhenti pada nilai intrinsik gitu. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Ustadz Widus ya. Dan posisi Ustadz Said Nursi itu melampaui ya. Jadi sudah sangat jauh dari level hanya berhenti pada nilai intrinsik, apalagi hanya berhenti di nilai instrumental gitu. Nah, di barat itu kalau kita baca bukunya yang diterbitkan terbaru ya, itu memang hanya berkutat di nilai-nilai yang sifatnya intrinsik ya. Dan itu tentu agak satu persoalan di barat yang relatif tidak banyak mengakui aspek religius ya, atau aspek spiritual. Nah, saya kira dominasi filsafat antroposentrism di barat itu masih kuat, sehingga itu yang menjadi nilai yang dianut khususnya di dalam melihat dan memahami alam semesta. Nah, Ustadz Said Nursi justru berada jauh gitu ya, penghayatannya ada jauh di atas itu gitu. Dan saya kira itu ke depan perlu lebih banyak dielaborasi. Nah, sedikit Ustadz Hasbi menambahkan, kalau di Indonesia, Ustadz Widus, di Indonesia itu tahun 2006 ada seorang ulama namanya Profesor Dr. Ali Yafi ya. Beliau menulis buku menggagas fikih lingkungan. Nah, salah satu hal yang diusulkan oleh beliau adalah menambahkan hifdzul bi'ah di dalam maqasidus syariah gitu. Jadi saya kira kalau di Indonesia kita kenal ya Profesor Dr. Ali Yafi, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Beliau menggagas itu sejak lama dan ditulis di dalam bukunya tahun 2006. Apa nama bukunya, Ustaz? Menggagas fikih lingkungan. Oke, terima kasih. Nah, saya kira ke depan penting kita elaborasi ya hal-hal semacam ini dengan gagasan-gagasan yang sudah ditulis oleh Ustadz Said Nursi di dalam Risalatun Nur. Ada satu kata kunci yang menurut saya penting dielaborasi lebih jauh ya di dalam Risalah Nur itu, tentang konsep ma'aniyal huruf dan ma'aniyal ism ya. Nah, saya kira konsep ma'aniyal huruf itu relevan dengan diskusi kita pagi ini ya. Karena Ustadz Said Nursi ya mengajak kita untuk menghayati alam itu seperti huruf-huruf ya, yang tidak memiliki makna pada dirinya, tetapi ia akan memiliki makna ketika dia disandingkan dengan entitas lain. Nah, saya memahaminya ada dua entitas tentu ya. Satu, alam itu akan memiliki makna jika dia dikaitkan dengan entitas yang paling tinggi, dengan wujud ya, wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam itu akan punya makna jika ia dikaitkan ya. Alam itu akan memiliki nilai jika dikaitkan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, di dalam ma'aniyal huruf itu alam juga akan memiliki makna jika dia dikaitkan dengan entitas makhluk yang lain. Jadi manusia itu tidak akan bermakna kalau tidak dikaitkan dengan keberadaan pohon, keberadaan tanah, keberadaan air, keberadaan entitas nabati, entitas hewani. Nah, jadi saya kira ini gagasan yang sangat luar biasa dari Ustadz Nursi ya di dalam melihat alam sebagai ma'aniyal huruf ya. Ma'aniyal huruf itu menurut saya penting dielaborasi juga ke depan. Saya kira itu tambahnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Kang Farid atas pemaparannya. Tadi ada pesan dari Ustadz Jamal, kurang lebih yang disampaikan oleh
Kang Farid tadi mengenai makna ismi dan makna harfi ya. Baik. Mungkin sampai di sini diskusi kita pada pagi hari ini atau siang hari ini. Mungkin ada yang mau tanya juga, tapi waktu kita tidak memungkinkan lagi karena sudah melewati batas waktunya. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita bisa mengkaji lagi pembahasan tema yang sama insya Allah. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement atau kata penutup dari Ustaz Widus. Tafadhal, silakan. Terima kasih Abe. Tak ada lagi yang saya nak tambahkan. Alhamdulillah saya pun seronok sangat ya, sangat bahagialah. Bukan hanya karena boleh silaturahim dengan ikhwah-ikhwah, tapi masya Allah perkongsian daripada ikhwah ini menunjukkan bahwa ikhwah sangat dekat dengan bacaan Rasainur ya. Jadi menambah lagi saya punya paham dan ilmu berkaitan dengan tajuk inilah. InsyaAllah semua kita boleh berkongsi sama ilmu di lain kesempatan dan waktu, dan terima kasih atas perhatian dan masukan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustaz Azbi. Ya, silakan. Ustaz Azbi, mungkin bisa kita minta nomornya Ustaz Widus atau emailnya untuk belajar ke depan, Ustaz. Minta izin, Ustaz. Saya kirim pesan aja. Iya. Nomornya saya kirim aja. Izin Ustaz Widus. Boleh. Syukran Ustaz. Iya, Syukran jazakallah Ustaz. Saya juga Ustaz, kalau boleh. Syukran Ustaz. Boleh. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan atas waktunya, sabar nunggu lebih dari 1,5 jam. Kalau ada, saya sebagai moderator, kalau ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Oh ya, sebelum tutup, insyaAllah hari Kamis, Jumat malam, kajian Risalah Nur dari Kitab Al-Maktubat tetap lanjut. Dan insyaAllah juga hari Selasa, tanggal 15, kita ada webinar internasional bekerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema pemuda dan nilai-nilai spiritual dengan 2 narasumber. Yang satunya Profesor Dr. Ismail Latif Haji Nebioğlu dari Universitas Istanbul. Ada juga Dr. Osman Yapar dari Oman ya, orang Turki tapi dosen di Oman. Dan insyaallah Sabtu depan ya kajian tematik kita gabung dengan ada bedah buku Tanda-Tanda Kiamat ya bersama Kang Abik Rahman El-Shirazi. Insyaallah kami harap kehadirannya. Baik, mari kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Widus atas waktunya. Terima kasih banyak, Bet. Terima kasih banyak. Terima kasih. Said Abi, assalamualaikum.